Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Osama Rahmansyah dengan NIM 1909773 dari Pendidikan Kelautan dan Perikanan Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Ferry Dwi Cahyadi selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Laut dan kepada teman-teman sekalian. Baik, di sini saya akan sharing atau berbagi ilmu tepatnya tentang mamalia laut. Nah, baik, mengapa saya memilih materi mamalia laut? Nah, karena di lingkungan rumah atau lingkungan kampus itu menurut saya masih banyak yang keliru mengenai mamalia laut. Nah, sebelum terjadinya COVID-19 ini, saya pernah menanyakan kepada beberapa teman tentang mamalia laut. Nah, saya menanyakan seperti ini, paus itu ikan atau mamalia laut sih? Nah, kebanyakan teman-teman saya itu menjawab bahwa paus itu adalah ikan. Padahal sejatinya paus itu adalah mamalia laut. Nah, jadi di situ saya tertarik untuk memaparkan materi mamalia laut karena menurut saya bisa memberi penjelasan atau edukasi lebih jelas lagi kepada teman-teman atau orang-orang yang belum tahu perbedaan mamalia laut dengan ikan. Baik, sebelum kita mengetahui materi dari mamalia laut, alangkah baiknya kita mengerti atau mengetahui dulu apa sih arti dari laut itu tersendiri. Nah, laut merupakan kumpulan air yang banyak dan luas di permukaan bumi. Nah, laut ini terhubung atau tersambung dengan samudra atau benua dengan benua lainnya dan pulau dengan pulau lainnya. Setelah kita mengetahui dan mengerti apa arti dari laut, langsung saja kita masuk ke materi mamalia laut. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari mamalia laut. Mamalia laut adalah mamalia atau hewan menyusui yang hidup di lingkungan laut atau lingkungan air. Nah, tidak jauh beda dengan mamalia di darat, mereka pun bernafas dengan menghirup oksigen menggunakan paru-paru. Mereka bernafas dengan menghirup oksigen yang terkandung di udara melalui lubang nafas, yang kemudian diolah di paru-paru mereka. Mereka juga mengambil udara atau mengambil oksigen saat mereka muncul ke permukaan air laut atau muncul ke bagian pelagis dari laut itu sendiri. Nah, mereka juga sama seperti mamalia di darat, mengandung, melahirkan, dan juga menyusui. Nah, hewan laut ini merupakan hewan yang bertulang belakang atau vertebrata. Nah, mereka menjadikan laut sebagai tempat melangsungkan hidup, mencari makan, melahirkan, dan lain-lain. Menurut para ahli, mamalia laut ini diyakini berevolusi dari satwa darat. Nah, mereka berevolusi agar dapat beradaptasi dengan lingkungan lautan. Di antara jenis-jenis mamalia laut, satwa cetacea adalah satwa akuatik murni, yaitu satwa yang telah beradaptasi secara penuh dengan ekosistem akuatik atau ekosistem perairan. Berdasarkan hasil penelitian genetik yang mengacu pada fosil, cetacea ini merupakan kerabat dekat dari satwa darat yaitu kudanil. Selanjutnya itu ada ciri-ciri mamalia laut. Nah, ciri-ciri mamalia laut ini tidak beda jauh dengan ciri-ciri mamalia darat. Yang pertama itu mereka memiliki darah panas atau berdarah panas. Yang kedua memiliki rambut. Yang ketiga melahirkan anak. Yang keempat menyusui. Yang kelima bernafas menggunakan paru-paru. Dan yang keenam memiliki kapasitas otak besar dan organ pendengaran lebih berkembang dengan ekolokasi. Untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis mamalia laut. Nah, jenis-jenis mamalia laut yang akan saya jelaskan mungkin hanya ada 3 ya. Tetapi sebenarnya ada jenis-jenis mamalia laut lainnya yang mungkin banyak ya, lebih dari 3. Tetapi karena keterbatasan waktu, jadi saya hanya menjelaskan 3 jenis-jenis mamalia laut. Nah, yang pertama ini ada paus. Pada masa kini, paus dikenal dengan 2 kelompok, yaitu ada paus bergigi dan paus tidak bergigi. Nah, paus bergigi merupakan pemangsa yang memakan ikan atau memakan mamalia laut lainnya. Terus paus bergigi ini memiliki 1 lubang pernapasan. Mereka juga berkerabat dekat dengan lumba-lumba ataupun pesut. Sedangkan paus tidak bergigi memiliki ukuran lebih besar daripada paus bergigi dan mempunyai struktur yang dikenal sebagai balin yang berbentuk sikat. Nah, struktur ini berguna untuk menyaring plankton atau menyaring makanannya di air. Nah, paus berbalin ini mempunyai 2 lubang pernapasan. Beda dengan paus bergigi yang tadi itu memiliki 1 lubang pernapasan. Nah, yang kedua ini adalah lumba-lumba. Nah, lumba-lumba adalah
mamalia laut yang sangat cerdas. Nah, selain itu, sistem alamiah yang melengkapi tubuhnya itu sangatlah kompleks, sehingga banyak teknologi-teknologi yang terinspirasi dari lumba-lumba itu sendiri. Nah, lumba-lumba memiliki sebuah sistem yang digunakan untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan. Sistem ini dinamakan sistem sonar. Sistem sonar ini dapat menghindari benda-benda yang ada di depan tubuh lumba-lumba ataupun ada di sekitar tubuh lumba-lumba, sehingga lumba-lumba dapat terhindar dari benturan ataupun predator. Nah, lumba-lumba itu hidup dan bekerja dalam kelompok atau disebut kawanan. Mereka sering bermain bersama, memuncul ke permukaan bersama, melompat-lompat, dan mencari makan bersama. Nah, lumba-lumba ini makannya cumi dan ikan. Dan ada fakta menarik dari lumba-lumba. Nah, lumba-lumba ini tidak bisa tidur nyenyak di bawah air karena suatu saat ia bisa tenggelam. Nah, oleh karena itu, ia setengah tidur beberapa saat dalam sehari. Jadi, lumba-lumba itu nggak bisa tidur nyenyak karena takut tenggelam. Nah, selain itu, lumba-lumba saat melahirkan membawa bayinya yang baru lahir itu ke permukaan untuk menghirup udara. Nah, lumba-lumba itu bernafas menggunakan paru-paru dan mengambil oksigen ke udara. Nah, yang ketiga ini ada dugong atau duyung, tetapi bukan putri duyung, teman-teman. Mungkin putri duyung itu hanyalah mitos dan legenda saja, tetapi dugong atau duyung ini nyata. Nah, dugong adalah satu-satunya mamalia laut yang herbivora atau pemakan dedaunan, dan semua spesies sapi laut hidup pada perairan segar dengan suhu air tertentu. Duyung juga sangat bergantung pada rumput laut atau lamun sebagai sumber makanannya. Nah, dugong ini menjadi hewan buruan selama beribu-ribu tahun karena daging dan minyaknya yang berlimpah. Nah, kawasan penyebarannya juga semakin berkurangan dan populasinya semakin menghampiri kepunahan. Terus, duyung ini bisa mencapai usia hingga 70 tahun atau lebih, tetapi angka kelahirannya yang rendah, dan menurut saya itu menjadi ancaman menurunnya populasi duyung. Nah, duyung juga terancam punah akibat badai, parasit, dan hewan pemangsa seperti hiu atau paus pembunuh dan buaya. Nah, dugong ini sangat dilindungi oleh asosiasi-asosiasi kelautan atau pelindung spesies-spesies yang ada di dunia. Nah, karena populasinya ini yang sudah tinggal sedikit atau tidak banyak lagi. Nah, maka dari itu mungkin kita bisa membantu menjaga kelestarian dari dugong tersebut dengan tidak memburunya atau tidak membunuhnya. Dan berikutnya itu ada perbedaan mamalia laut dengan ikan. Nah, perbedaan mamalia laut dengan ikan, yang pertama itu mamalia laut menyusui anaknya, sedangkan ikan tidak menyusui anaknya. Nah, kemudian ada mamalia laut bernafas dengan paru-paru, sementara ikan bernafas menggunakan insang. Nah, dalam wujud fisik, perbedaan ikan dan mamalia laut ini dapat ditandai pada ekornya. Nah, ekor dari mamalia laut ini seperti lumba-lumba dan paus memiliki ekor yang menyirip ke samping atau vertikal. Nah, sedangkan ikan yang bernapas menggunakan insang itu ekornya menyirip ke atas atau horizontal. Mungkin hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai mamalia laut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman bisa menambah pengetahuan setelah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan dan jaga keluarga kalian dengan mematuhi protokol COVID-19. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.